Selamat datang di Special Edition di mana kita hanya akan membahas tentang satu tema saja. Yes. Apa tema hari ini, Son? Tema hari ini adalah fakta-fakta sejarah terkonyol di dunia. Fakta sejarah terkonyol di dunia ya, Son ya. Itu pasti ada banyak sekali ya, Son ya. Karena sejarah banyak. dipenuhi dengan hal-hal konyol ternyata ya kan, yang lucu yang bisa kita bahas sambil terbahak-bahak malam ini. Ya kan, untuk menghibur para penonton yang baru pulang kerja nih, pasti. Iya kan jam 6 kita pasti upload. Kayaknya masih di kereta sih sebenarnya. Nah, beberapa masih di kereta, semangat yang masih di kereta ya kan. Semangat berjuang terus, dan yang sudah pulang mudah-mudahan kita bisa menghibur dan menambah informasi buat kalian gitu ya. Jadi selamat datang di Special Edition terbaru dari Di Atas 12. Lo tahu gak sih ada cerita 60 bangsawan yang mati tenggelam ke dalam septic tanks ya? Wah, sangat tragis tapi menggelitik ya ini ya. Waduh. Coba gimana ceritanya? Jadi ceritanya tanggal 26 Juli 1184 di daerah Erfurt, Jerman. Kaisar Frederick I Barbarossa, yaitu salah satu pemimpin paling berkuasa di Eropa abad ke-12, lagi bikin pertemuan besar di gereja Santo Peter di Erfurt. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan sengketa antara dua pihak bangsawan berpengaruh, yaitu antara Ludwig III dari Thuringia dan Archbishop Konrad dari Mainz. Ini tuh kayak pertemuan kenegaraan besar yang dihadiri oleh para bangsawan, ksatria, dan pejabat gereja dari seluruh kekaisaran. Mereka semua hadir dengan pakaian dan baju besi penuh yang beratnya bisa mencapai 30-50 kg per orang. Wah, berat sekali itu. Bayangin nih, tiap orang udah kayak nenteng karung beras bulog. Nah, gereja itu dibangun di atas fondasi batu, tapi lantai dalamnya itu dibangun dari kayu. Dan di bawah lantai kayu itu terdapat bak penampung kotoran manusia yang sangat besar lah buat nampung keseluruhan gedung itu. Jadi pas ratusan orang baju besi ini numpuk di satu titik, ya overload lah. Ibarat lo naik lift ada tulisan maksimal 10 orang gitu ya, baru diisi 2 orang aja udah 300 kilo. Wah, selesai. Akhirnya ambles lah tuh lantai. Dan sekitar 60-100 bangsawan dan pejabat tentunya ambles ke jamban di bawah gereja itu. waduh. Ada 2 orang yang hoki kayak ngegelantung gitulah di jeruji jendela gitu. Tapi sisanya kurang lebih 60 bangsawan tewas mengenaskan karena tenggelam atau sesak napas di dalam kotoran. Karena bau, iyalah. Terus sisa yang lainnya luka parah lah. Untungnya Kaisar Barbarossa ini gak ada di ruangan itu pas ambles. Dia lagi di ruangan lain lah dan akhirnya selamat. Dia panggil seskap kalau sama pada masa itu ya. Hah? Bukan ya? Beda belum. Oh, gitu. bukan. Ini sebelum negara api menyerang ini. Belum kabinet terlalu gemuk ya? Hai! Ya Allah. Jadi kejadian ini tercatat resmi dalam sejarah dengan nama Erfurter Latrinenstrus, Yang artinya adalah bencana latrin Erfurt. keren, all hell hit. Bukan ya. Tapi ngomong-ngomong soal tinja ya, ini by the way ini adalah tragedi yang luar biasa ya, kasihan ya orang-orang ya. Tentunya. Dia kan pakai baju zirah tadi ya, jadi Baju jebol zirah. lantainya ya. Kan lantai kayu kan dipakai kan untuk supaya anget kan. Harusnya sih supaya anget. Iya. Orang memakai lantai iya. kayu tujuannya adalah karena mungkin di situ sering dingin biasanya. Makanya rumah-rumah di luar. Di cabin biasanya yang di hutan-hutan. Dan Ya rumah-rumah kan, di luar kayu. negeri banyaknya kayu sih emang. Emang banyak kayu ya? Banyaknya kayu. Ya itu karena kan Kalau saya kok ngeliat kok keramik terus ya kalau rumah-rumah ya? Loh, rumah siapa dulu? Ya. Rumah kaya beda marmer Kalau gitu. nggak keramik peluran, nggak ada kelas tengah di sini. Nggak ada kelas tengah, nggak ada. Itu dihilangkan itu. Antara keramik sama peluran doang nanti sekitar 20 tahun lagi di Indonesia. Enggak, ini supaya nggak dingin kan. Kalau keramik dingin sekali Pak. Kalau ubin kan dingin banget. Benar, dan bersihnya juga susah ya. Bersihnya susah supaya cairan khusus itu. Tapi ngomong-ngomong soal tinja ya Son ya. Lu tau nggak kalau Burj Khalifa itu, ini gue pernah denger ya. Katanya Burj Khalifa itu Son, dia nggak punya saluran pembuangan atau pipa yang cukup, sehingga tiap berapa bulan itu ada truk yang bolak-balik nyedot tinjanya. Dan truk itu banyak, gak cuma satu truk doang. Ada beberapa truk. Karena terlalu penuh gitu maksudnya. Enggak, karena lupa karena struktur bangunan yang terlalu tinggi atau apa gitu. Ada alasannya lah pokoknya. Sampai pernah macet waktu itu di Dubai, Son. Isinya truk tinja semua. Isinya truk tinja semua, banyak banget. Dari Burj Khalifa gitu. Ngebawain tinja doang truknya. Gak cuma satu, ada banyak truknya.
Gila sih. Gila banget ya. Gokil ya. Oh iya deh, dia pada saat itu lagi ada masalah ekonomi gitu Son, kalau nggak salah. Krisis gitu ya. Sehingga pada saat pembangunan Burj Khalifa itu. Khalifa ya kan, mereka lebih memilih untuk ya pakai truk itu karena lebih murah katanya. Daripada bangun sistem sewage yang proper gitu. Iya. Gitu. Pipa yang canggih gitu ya, lebih murah truk bolak-balik. Lebih murah gitu truk bolak-balik pada saat itu. Iya. Yang selanjutnya nih lucu juga nih Son ya kan, dimana ternyata militer dari Swedia itu pernah keprank Son sama kentut ikan, lo percaya? Kentut ikan, baru denger juga kan lo? Iya. Jadi pas era perang dingin di tahun 1980-an, Swedia itu kan negara netral kan sebenarnya kan, yang gak tergabung dalam NATO maupun Pakta Warsawa, yaitu aliansi militer dari negara-negara blok timur di Eropa Tengah dan Eropa Timur, yang semuanya itu dipimpin oleh Uni Soviet. Tapi posisi geografisnya Swedia yang ada di Laut Baltik itu sangat strategis menurut Soviet terhadap kemungkinan infiltrasi militer yang dilakukan oleh Soviet lewat perairan mereka. Apalagi pas bulan Oktober tahun 1981. Jadi ada kejadian nyata Son, di mana kapal selam Soviet beneran karam dan ketahuan Son, cuma berjarak 10 km dari pangkalan militernya Swedia. Waduh, deket juga tuh. Sejak saat itu Swedia langsung ketakutan banget Son. Kok bisa-bisanya ada kapal Soviet ya kan di dekat pangkalan sensitif mereka. Akhirnya kapal perang patroli nonstop. Sonarnya pun dinyalain 24 jam. Sonar radar kapal itu kan. Terus helikopter-helikopter juga diperintahkan untuk terbang rendah buat nyari sinyal misterius. Dan ternyata benar aja Son. Selama bertahun-tahun mereka ternyata sering menangkap sinyal suara mencurigakan di bawah air. Yang kemungkinan besar ya kalau menurut mereka adalah kapal selamnya Soviet. Tapi sampai saat itu ternyata tidak ada satupun kejadian yang mengancam Son. Sampai pada suatu saat dibuatlah penelitian. Di tahun 2011 ada penelitian ilmiah dari Dr. Magnus Wahlberg dari University of Southern Denmark yang dipublikasikan. Pas rekaman sonar militer Swedia itu diteliti secara detail, ternyata frekuensi suara misterius yang dikira teknologi siluman kapal selam Uni Soviet itu mirip banget Son sama suara akustik sekelompok ikan herring yang lagi buang gas atau kentut barengan Son. Jadi ternyata ikan herring ini emang pakai gelembung gas gitu Son buat berkomunikasi antar kelompoknya. Tapi kalau seandainya jumlahnya tuh ribuan dan kentutnya barengan, suaranya itu bisa jadi kenceng banget. Sampai-sampai bisa nipu sistem sonar militer canggih yang dimiliki oleh Swedia saat itu. Swedia akhirnya mengakui Son bahwa sebagian besar deteksi kapal selam yang terjadi di masa itu, ya setelah tahun 1981 lah, itu kemungkinan besar adalah ikan sebenarnya, bukan kapal selam gitu. Makanya kan nggak pernah ada kejadian apa-apa kan sebenarnya kan. Iya. Dan aman-aman aja gitu, Swedia nggak diinfiltrasi sama Uni Soviet pada masa itu, walaupun tandanya banyak. Jadi mereka ketakutan terus tuh, ya kan. Banget ini ya, berarti ya. Omong-omong patchnya udah mau lepas tuh, patchnya tuh emang udah nggak pernah menang Liga Inggris sih, tapi maksudnya tolong yang bener. Patchnya udah mau melepaskan diri dia kayak udah saking tidak kuat dengan Liga Inggrisnya. Bener. Mungkin harus diganti championship nih. Harus beli yang ori mungkin. Cuma emang tidak dirawat dengan baik karena kan harusnya kan di dry clean ya. Kalau ini cuci mesin langsung. Ori Bangkok ada. Kedua orang kalau jualan jersey gitu kan 100% ori Bangkok. Ya itu mah KW namanya. Nih ngasih dari Stamford Bridge ini langsung. Ya tidak, patchnya KW. Jadi setrika lagi dah. Gila ya, tapi emang ya susah sih walaupun negara netral ya tetap deg-degan juga ya. Deg-degan juga lah, pasti kan ada oknum-oknum yang ingin memanfaatkan negara tersebut karena letaknya bagus ya kan, misalnya strategik atau sumber dayanya tinggi ya kan, pasti ada yang mau mengambil itu yang seperti itu. Terus juga pasti kayak musuh-musuhnya gitu atau yang negara lain pasti kan ada skeptis juga kan. Masa negara benar-benar netral? Nah, pasti ada keberpihakan. Pasti ada keberpihakan. Walaupun teriak antek-antek asing juga. Tetap ada berpihaknya maksudnya San. Ya kan? Iya kan kita maksudnya kita tidak bisa hidup sendiri. Harus bekerja sama, butuh impor, butuh ekspor ya kan. Iya, tetaplah harus ada kerjasama dengan luar. Benar, bagi dan Prancis ya kalau nggak salah ya. Iya, harus jangan kerjasama dengan Macron di atas segala-galanya. Untuk membayar utang Nah, ya kan? Apa membayar dengan emisi gas buang yang cukup tinggi. Gitu ya. Enggak lah, pasti digunakan untuk minyak. Oh iya benar. Gue baru nyadar lagi di rumah gue. Walaupun Swedia, sorry nih gue potong.
Swedia itu merupakan negara yang paling happy di dunia kalau nggak salah. Antara Swedia atau Norway. Ya antara itulah. Yang pasti Swedia yang negara-negara gua tahu. di Skandinavia lah yang pasti ya. Iya, negara paling happy di dunia ya. Ternyata walaupun mereka merasa terancam, mereka masih bisa happy ternyata. Dari tahun nggak lolos Piala 1980. dunia atau apa ini? Enggak, itu sudah pasti tidak lolos Piala Dunia. Sudah pasti gitu, bukan terancam lagi. Justru dia kaget kalau lolos terus. Ya kan? Ya kan masuk 5 besar kan Ya, Swedia 5 besar kan? lah. Iya, Swedia masuk 5 besar sebagai negara terhappy di dunia. Walaupun terancam ya, berarti masih bisa happy. Berarti terancam itu bukan salah satu variabel orang tuh happy atau Orang tuh tidak ya? happy, iya, kan kita sempat bahas kemarin kan orang kelaparan juga bisa happy kan. Benar. Single bertahun-tahun juga tetap happy gitu orang-orang. Iyalah, kecuali incel ya, kalau itu agak kurang happy biasanya. Apa itu incel? Involuntary celibate masa nggak tahu sih. Biasanya agak kurang happy kalau itu. Yang cari justifikasi itu. Sering marah kalau itu, sering marah. Kata. Iya, sering marah. Tapi gue baru nyadar juga, gue kira kan kayak yang tadi sawit itu ya, minyak-minyak gitu, gue kira jarang gitu yang di Indonesia yang mengkonsumsi itu ya. Ternyata pas gue cek di rumah orang tua gue, makanya minyak sawit. Oh iya. Masa sih? Orang kaya mau pakai minyak zaitun, Son? Gimana sih? Every problem. Money and explosives. I've got an idea! Sebegitu. Orang kaya pakai minyak sawit. Gimana begitu? Minyak zaitun lah gimana yang disemprot di pen gitu. Tuh orang kaya baru begitu. Ternyata dari Minyak zaitun. gue pikir Tuh, kan gue lagi minyak sawit. gue lagi nemenin belanja bulanan gitu orang tua gue. Terus kayak pas lagi beli minyak gitu, loh kok minyak sawit yang dibeli? Kok milihnya minyak sawit asal ngambil atau apa? Enggak, emang dari tahun jebot juga belinya ini. Jadi kebiasaan dari dulu belinya. Minyak zaitun lah bilang. Ini Zaitun lebih buat bagus. pijat maksudnya. Bukan, minyak itu extra virgin oil. Olive oil, extra virgin olive oil lah. Iya, Kan gimana nggak gitu? bisa di semua masakan itu. Ya, Soalnya bisa. ente masaknya tiap hari makan spaghetti baru masih make sense. Ya kan? Apa namanya? Spaghetti apa yang paling gampang dibikin? Oh, Clio olio. Cuman garam doang sama ini kan, lada-lada. Iya. Nah selanjutnya Seth, gue bakal bahas negara Seth, yang punya umur terpendek sedunia sepanjang sejarah. Wah. Jadi benar-benar ada sebuah negara Seth, umurnya itu paling nggak nyampe 2 tahun. Nggak nyampe 2 tahun? Nggak nyampe 2 tahun. Buset, negara apaan itu? Jadi ini adalah sebuah negara yang didirikan oleh Giorgio Rosa. Orang ini lahir di tahun 1928 di Bologna, Italia. Dia adalah seorang insinyur sipil yang juga seorang libertarian sejati. Jadi dia itu benar-benar percaya bahwa manusia berhak mendirikan negara sendiri dan bebas dari kontrol pemerintah manapun. Jadi ceritanya dia itu di awal tahun 60-an, diam-diam membangun sebuah platform baja berukuran 400 meter persegi di Laut Adriatik. Lokasinya itu dipilih dengan teliti di luar batas 12 mil zona perairan teritorial Italia. Yang berarti secara hukum internasional yang berlaku saat itu, Italia nggak punya hak yuridiksi lah di sana. Terus pas platform itu akhirnya selesai dibangun sekitar tahun 1967, si Rosa kemudian memproklamasikan berdirinya Negara Insulo della Rozoz, Republik Rhode Island. Panjang sekali namanya. Dengan dirinya sendiri sebagai presiden. Hmm. Awalnya pemerintah Italia lumayan cuek ya, karena ya nggak berdampak apa-apalah buat mereka. Tapi lama-lama si Rosa ini makin lunjak, Chat. Dia mulai nyetak perangko sendiri, terus dijual ke kolektor-kolektor dunia. Abis itu dia bikin toko kecil lah. Sampai-sampai turis berdatangan dan bikin ekonominya hidup. Akhirnya pemerintah Italia mulai panas nih. Sampai-sampai pada Februari 1968, polisi Italia datang dan ambil alih platformnya itu. Ya jelas si Rosa nggak terima dong. Dia sampai gugat dan protes ke berbagai institusi atau lembaga internasional. Bayangin proses negosiasi ini alot sampai setahun sih. Sampai akhirnya di Februari 1969, Angkatan Laut Italia mutusin buat bawa dinamit dan jedar tuh platform diledakin, Pak. Buset dah. Sampai tenggelam ke dasar laut. Kecil banget lagi, cuma 400 meter ya. Udah kayak setengahnya rumah ini 400 meter mah ya. Udah bisa bikin 2 negara nih di sini. Tapi si Rosa ini nggak pernah nyerah, Syed. Bahkan sampai akhir hayatnya. Apalagi yang dia lakukan? Menjadi aktivis dia berarti. Untuk negara Rosa. Hah? Lah iya kan menjadi aktivis untuk negara Rosa. Iya benar. Jadi sampai akhir hayatnya di tahun 2017 lah. Di usia dia 92 tahun. Bahkan sampai akhir itu dia masih ngeklaim dirinya adalah presiden sah dari sebuah negara yang udah nggak ada lagi fisiknya. Jadi saking gokilnya cerita ini sampai kisah hidupnya diangkat menjadi sebuah film di Italia berjudul La Incredible Storia della Isola delle Rose yang dirilis di Netflix, Pak, di tahun 2020. Keren, Les Miserable tadi. La Miserable bacanya. Miserable. Les Miserables. Ya mungkin kalau menurut gue si Rosa ini lupa ya bahwa syarat
sebuah negara bisa berdiri itu ada apa aja. Kan harus ada rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat. Terus harus ada pengakuan juga dari negara lain kan. Ya berhubung dia cuma modal panggung besi doang sama turis ya. Berbeda sama Diledakin dah tuh. siapa namanya Militer. Thomas Alva Edison kalau cuma panggung besi. Apa bedanya di Rosa ini sama orang kawinan yang di pinggir jalan itu? Hah? Syar Yang nutup kawinan jalan. di pinggir jalan kan, nutup jalan nih. Kecil banget sih 400 meter. Gue tadi baru lihat ini ya, apa ada konten gitu orang ngomongin. Lu tahu luasnya BSD berapa meter gak? BSD Hah. seluruhan ini ya, BSD udah sampai BSD 3 loh sekarang. fase 3 gitu ya. Dia lah harusnya kan BSD Ya memang gede ya, berapa? Sebut angkanya tahu nggak? 100 hektar gitu. 69 juta meter persegi. San. Ini di mana? Iya. Buset. Dia- Katanya begitu. Tapi make sense sih. Mungkin 69 juta meter persegi ya. iya mungkin karena belum jadi semua kali ya. Belum jadi semua emang. Iya. Gede banget ya. Apa belum dibebasin ya? Si in negotiation. Tapi manjang gitu ya San, ternyata BSD maksudnya akan dipanjangkan Gede ke sekali ya. daerah lain, lu tau gak sih? Oke, kita balik ke soal ngomongin negara aja ya. Ngomongin negara. Negara kecil yang kaya banget, Monaco. Oh iya. Gila Monaco ya kan. Sering jadi tempat Tajir, balapan juga Pak. F1 Grand Monaco Prix. Prix itu kan. Iya, wah gila. Gue kalau ngeliat, gue waktu itu ngeliat kan di TikTok kan. Si ini apa namanya rapper Ghana, dia perform di F1 kalau nggak salah. Cuman dia kayak ngasih lihat snippet footage dia perjalanannya gitu. Anjir, gue liat eksklusif banget tempatnya. Mewah banget Gila. Mewah banget sih. Bahkan Mewah orang-orang kaya banget. emang mainnya ke Monaco sih. Ya. Iya, Iya kan? iya, itu gara-gara ini kayaknya deh apa? Itu tadi bagian dari Perancis kan sebenarnya kan, tapi dibebaskan Ya, oke, dari oke, Perancis. oke. Kayaknya soal teks deh itu. Pasti soal pajak lah dia pasti kan. Ya makanya banyak orang kaya yang bener-bener kaya banget nih, bukan orang kaya biasa ya, mainnya ke sana. Pindah ke Monaco ya. Pindah. Wah gila banget. Banyak kan Monaco juga keren banget. orang paspornya juga Monaco lah gitu kan. Iya. Ngambil keluarga negaraan di sana lah karena worth it sekali kan. Monaco nih benderanya kayaknya sama Indonesia ya? Iya, Sama iya. cuma Iya, merahnya iya, lebih iya. tua kalau nggak salah Monaco. Kalau nggak salah bener-bener sama, cuma beda di ukuran nih setahu gue. Ya. Beda di ukuran ya. Ukuran tok Monaco bedanya. agak kotak Warnanya kalau nggak sama. salah ya. Tapi kok nasibnya beda jauh, tapi kenapa? Karena kan ini ada negara yang sangat luas. Oh iya Kalau itu kan benar. negara kecil, ngurusnya gampang sekali kan. Benar. Tapi harusnya kan sumber daya lebih banyak kalau kata John, ya kan? Sumber daya masuk ke kantong siapa dulu John? Bener gak? Ya kan? Sesimpel. Gitu. Apa kers sih ngomong ini nih? Kutukan sumber daya Kutukan sumber alam. daya. Ya, kutukan resources curse Resource kali curse. mungkin ya. Monaco luar biasa eksklusif sekali dan bangunan-bangunannya ya keren-keren. Iya. Orangnya kaya-kaya. Anggapannya kalau misalnya negara gede banget luas, walaupun pulau banyak-banyak, tapi yang memimpin Xi Jinping. Wah, Waduh. jelek. Maksudnya pasti taat langsung. Oh. Ya kan? Jadi itu barang. Tapi kalau ngomong negara paling kaya kan salah satunya Swiss. Menurut gua lebih keren Monaco tapi. Kalau Kalau dilihat dari ininya ya, maksudnya Dilihat dari kotanya, lihat dari lifestyle-nya, mungkin iya. lingkungannya lah. Ya mewah sekali Monaco emang. Gila ya. Mewah sekali, Pak. Keren banget Monaco. Kalau Andrea tuh mau tuh gue Swiss kesana. kan ya alam. Iya, Swiss alam. Swiss alam. Kalau ini kan bener-bener orang kaya. Jet set deh. Iya, Jet set kan lifestyle. Jet set lagi. Mungkin di sana pop hotel harganya 10 juta kali malam aja. Mau bungkus misalnya bilang mau lu bawa kemana itu pacar lu ke Oyo gitu, tetap 10 juta Tetap di sana. 10 juta, Mampus lu. Oyo. Ah. Iso. Mendingan lu pulangin aja. Nah, itu baru oyonya. God fearing man, ya kan? Gimana lagi? Makin takut Tuhan lo kalau di sana. Wah. Karena tidak bisa bayar. Ya tidak. Udah saya taat aja deh. Mau nggak taat nggak bisa bayar juga. Lu baik ke pop hotel 10 juta anjing semalam. Mahal banget sih. Bisa yang nyampe sana langsung tidurnya di tali gitu kayaknya. Bukan di kasur nih. Terus ada ini apa? Gue lupa itu F1 apa yang ada di Monaco ya kemarin ya. Ada kameramennya gitu kan. Masa jam tangannya ini coba apa? Rolex yang ini, Rolex yang aduh, gue kok lupa sih namanya anjing. Enggak, bukan. Rolex yang ada 3 kosmografnya itu apa namanya? Yang panda bukan nih? Daytona, Rolex Daytona, bos. Iya. Jam tangannya. Gila kameramennya sih. gila gue Kameramen bilang. ya. Iya. Sinting sih. Dibuang-buang kali sama orang sono kali ya. Dan ini buat lo aja deh gitu. Mungkin bertebaran gitu kali. Iya, gue pindah sono kerja tukang sapu ya.
Datejust jam tangan gue mungkin. Bisa jadi. Ya selanjutnya nih Sony, gue ada cerita tentang perang yang berjalan selama 335 tahun, tapi nggak pernah ada pertempuran Son selama perang itu. Kok bisa sih? Jadi perang ini terjadi antara Belanda dengan Kepulauan Scilly Son yang ada di Inggris pada April tahun 1651. Apa Belanda ini selalu ada korelasi dengan 300 tahun nih? Iya bener, walaupun kenyataannya tidak 300 gitu maksudnya. Kok masih dibilang 300 terus gitu? Kalau jersey Belanda kenapa warnanya oranye? Oranye, Di benderanya nggak ada oranye nih. Apa sebutannya oranye ya? Merah, putih, biru kan? Iya. Karena pendiri dari Belanda yang bernama William van Oranje itu ada nama oranyenya. Jadi untuk menghormati pakainya warna oranye. Padahal di benderanya nggak ada warna oranye nih. Iya, gila sih. Kayaknya ada cerita tentang wortel juga gak sih? Setahu gue lupa ya. Iya, yang ngubah warna wortel tadi warna ungu jadi warna oranye. Oh iya. Karena van Oranje juga. Gokil sih. Banyak cerita serunya sih Belanda. Jadi Kepulauan Scilly pada saat itu tuh dikuasai oleh kaum royalis Inggris yang merupakan musuh dari parlemen Inggris. Di suatu hari, situasi di daratan Inggris ini berubah cepat Son, dan kaum royalis mundur. Saat itu perjanjian damai ditandatangani antara Belanda dan parlemen Inggris. Gitu. Dilupakan. Jadi selama 335 tahun berikutnya, secara teknis nih, di atas kertas, boleh jatuh dari langit. Oh enggak, bukan. Di atas kertas doang. Kepulauan Scilly dan kerajaan Belanda itu masih di dalam masa perang Son, karena ya nggak dimasukin nama Kepulauan Scilly ke perjanjian perdamaian, sehingga dianggap masih perang secara teknis. Pada masa itu bahkan nggak ada yang tahu tuh, karena emang nggak ada satupun perseteruan gitu atau keributan. Dia anggapnya udah damai aja gitu kan. Udah damai aja. Sampai akhirnya di suatu hari pada tahun 1985, ada seorang sejarawan lokal yang bernama Roy Graham yang mulai meneliti sejarah hubungan antara Kepulauan Scilly dengan Belanda. Itu menemukan suatu catatan deklarasi perang pada tahun 1651 di dalam arsip gitu Son. Tapi dia nggak nemu nih arsip yang ngejelasin deklarasi perdamaian antara Pulau Sicily sama Belanda gitu loh. Karena temuannya itu, Graham mencoba ngehubungin Kos Yasin pada masa itu. Oh enggak, bercanda. Lu asik bang. Masih main futsal ya? Iya, ngehubungin kedutaan besar Belanda yang ada di London. Sayangnya tidak bisa menghubungi Coach Justin karena nggak bisa di DM. Nah, Coach Justin harus email. Bisa diundang, kita nggak bisa ngundang. Harus ikut minsok dulu ente berarti Son, biar kenal minsok, mini soccer. Oh! Setelah melakukan penelitian arsip yang cukup panjang, pihak Belanda kemudian mengkonfirmasi Son kalau benar ternyata secara administratif mereka ini itu masih dalam keadaan perang bersama Kepulauan Scilly Son. Akhirnya di tanggal 17 April tahun 1986, Duta Besar Belanda untuk Inggris yang bernama Jonkheer Reinhui de Koper melakukan perjalanan resmi Son ke Kepulauan Scilly. Semuanya dilakukan untuk meluruskan masalah perang tersebut. Di sebuah upacara kecil yang dihadiri warga setempat, dia menandatangani deklarasi perdamaian resmi Son. Pada upacara itu, Jonkheer memberikan kata-kata terakhir ya sebelum menandatangani. Sudah waktunya perdamaian ini terjadi. Walaupun memang warga Scilly bisa merasa lebih aman selama ini karena mengetahui bahwa tentara Belanda tidak pernah menyerbu masuk Son. Mereka kalah-kalahan dari ini ya kan, apa? Orang kuasa hukumnya gitu dari Belanda. Satu pulau ini gak usah dimasukin. Pasti mereka nggak ngeh. Inggris pasti nggak ngeh. Datang biar. Ternyata enggak ya. Ternyata emang sama-sama nggak ngeh aja ya. Nggak ngeh aja, sama-sama nggak ngeh. Dan pada saat itu Belanda memiliki angkatan laut yang luar biasa kuat dan diakui oleh banyak negara di masa itu. Kuat banget, ditakuti Belanda dulu. Angkatan lautnya gila dulu. Padahal negaranya juga kecil kan sebenarnya. Iya kan, sering banjir tuh negaranya kan. Banyak latihan dia. Setiap setengah tahun sekali gini. Terus kan mereka dikenal suka naik sepeda kan. Staminanya bagus. Mana-mana naik sepeda. Kayak Iron Man itu udah renang, sepeda, lari. Renang, sepeda, apa namanya? Mendayung perahu. Kayak. Lah di sini Indomaretnya naik motor. Nah. Ada danau, angsa. Ya kan, begitu. Oh, di sana banyak di olahraganya dia. Belanda bagus juga tuh dulu. Walaupun saya tidak pro Belanda ya, karena saya bukan mental inlander ya, yang maksudnya kita dijajah sama siapa terus kita jadi suka sama dia gitu, ya kan? Saya pro terhadap Indonesia saja dan kepada seluruh rakyat Indonesia. Loh, tapi ente bangga keturunan Portugis katanya? Loh, siapa yang bangga? Loh! Bangga dari mana? Udah ada dicek nih. Nggak ada bangga dari mana. Gue cuma ngasih tahu gue ada keturunan Portugal. Walaupun gue nggak dukung Portugal kan gitu kan. Walaupun gue nggak dukung. Saya tetap pro terhadap bangsa sendiri. Tiba-tiba berapa minggu depan riset bio Instagramnya ada bendera Indonesia dan Portugal. Oh, tidak mungkin itu saya ada begitu. Nggak pernah aku begitu. Nggak pernah. Half Indonesian, half Portugis. Half Portugis.
Kadang-kadang ada yang 3 gitu naruhnya kan. Ah, 3 bendera sih udah agak crazy itu gitu. Kalau sampai 3 bendera. dijajah Itu. banyak sekali itu. Bener. Apalagi 4 ya. Waduh. Emang ada. Ada gila, ada. Itu traveler kali. Ada orang gila. 4 nationality-nya 4 gitu kesannya gitu. Gitu loh ya. Tapi balik lagi, hidup adalah pilihan gitu ya. Saya hanya berpendapat menurut pemikiran saya saja gitu ya. Kalau Anda mau naruh 4, mau naruh 10 juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi menurut saya ya kita harus berbangga menjadi orang Indonesia aja. Yes. Dan tidak tunduk kepada antek asing. Yo. Yang selanjutnya nih, Chat. Gue baru tahu ternyata ada satu brand minuman yang pernah punya armada kapal selam, Chat. Waduh. Minuman apakah itu? Jadi gini ceritanya. Pada tahun 1959, Amerika dan Uni Soviet tuh lagi bikin pameran dagang di Moskow buat nampilin produk-produk konsumen negara masing-masing lah. Pada saat itu, eksekutif Pepsi si Donald Kendall punya rencana buat mastiin pemimpin Soviet itu nyicipin Pepsi mereka. Dan dia berhasil buat koordinasi dengan wakil presiden Richard Nixon yang mandu Perdana Menteri Soviet Nikita Khrushchev. Jadi pada saat Khrushchev ini keliling pameran, dia kemudian diarahin ke standnya si Pepsi. Dan Kendall berhasil buat bikin Khrushchev nyobain Pepsi. Oke. Bahkan sampai ketagihan nih. Akhirnya foto Khrushchev minum Pepsi pas di pameran itu jadi salah satu foto ikonik pas perang dingin. Dan membuka pintu buat Pepsi untuk menegosiasikan hak eksklusif masuk pasar Soviet. Kok kira tadi pikirannya, wah enak nih, kita bisa buat yang sama di negara kita sendiri. Itu beda negara itu sih. Kalau mau cetung gitu yang nyobain mungkin itu. Kalau mau cetung nyobain. Oke, saya minta 12 botol deh. Ayo bikin sama kayak gini. Ini ada Pep Show. Tapi lebih murah ya harganya. Akhirnya pada tahun 1972, Pepsi berhasil menjadi produk konsumen barat pertama yang dijual secara resmi di Uni Soviet. Tapi ada satu masalahnya sih, yaitu rubel, mata uangnya Soviet pada saat itu, gak bisa dikonversi ke mata uang internasional. Nilai tukarnya itu bahkan gak diakuin. Kemudian ya mau gak mau mereka sepakat untuk bayarnya secara barter sih. Wah, Sudah seperti influencer baru. pinter make up pasti. Sama face wash. Iya. Jadi dia itu dibarter dengan vodka aja. Lebih tepatnya vodka Stolinaya yang itu dijual sama Pepsi di Amrik. Ya itu sama-sama untung dong. Tapi sayangnya ini cuma berjalan berapa tahun aja. Karena suatu hari Amrik itu ngasih sanksi terhadap produk Soviet. Oh, nggak bisa jual lagi di Amerika ya? Nggak bisa dijual lagi di Amrik. Penyebabnya adalah karena mereka itu nyerang Afghanistan. Ini sanksi yang sama yang diterima oleh Huawei ini Son ini. Iya kan? Iya. Google. Iya, sampai Fibonacci kan itu. Udah liat belum? Google Store-nya pakai third party. Utang itu lagi. Iya. Fibonacci. Jadi itu kejadian pas di tahun 1979. Ya, jadi vodka itu dilarang untuk dijual di Amrik. Karena hal itu, Soviet jadi harus mikir kan, bayar pakai apa ini? Akhirnya dia mutusin buat bayar pakai armada kapal selamnya mereka aja. Wah. Ya, yang udah pensiun lah pastinya lah. Dan ternyata disetujuin sama Pepsi. Buat apaan nih Pepsi punya kapal selam ya? Ya daripada nggak dibayar kan dipikir Iya kan. sih, At least agak dijual aneh sih besi tapi. tua lah gitu. Minimal kapal kargo lah gitu kan. Itu kan punya tuh kapal kargo. Nggak, tapi ya kan? ini ada beberapa jenis kapal sih. Jadi pada kesepakatan tersebut, dari beberapa sumber itu mereka menyebut mereka menerima 17 kapal selam dengan berbagai jenis ya. Kalau Pepsi mau perang sama Coca-Cola tuh mungkin kepake itu. Lebay sekali itu. Perangnya lebih ke marketing Ya aja kan? sih sebenarnya sih. Nggak sampai fisik sih. Di antaranya ada satu kapal penjelajah, satu fregat, dan satu destroyer. Tapi ya itulah, kapalnya udah tua lah, ya kan, udah pensiun. Jadi pembayaran tersebut digunakan untuk pembayaran hak memperluas jaringan pengemasan Pepsi di seluruh wilayah Soviet. Ya supaya tetap worth it, akhirnya kapalnya beneran dijual sama si Oh Pepsi. iyalah, pastilah. Buat apaan Pepsi punya kapal selam begitu? Dia dijual ke suatu perusahaan di Norwegia. Sama Maersk kapal kargo kalau itu. Buat dijadiin besi rongsokan aja. Oh, itu kapal kargo ya, Maersk. Kapal kargo itu punyanya Denmark gitu. Oh iya benar, gue juga punya satu tuh di mimpi. Kirain di bak mandi tadi. Jadi walaupun cuma beberapa jam dalam sejarah, Pepsi secara teknis memiliki lebih banyak kapal selam Daripada Palembang. Gak mungkin banyak orang Palembang kapal selam pasti. Banyak Palembang tetap. Iya. Daripada kebanyakan negara di dunia, walaupun yang nggak bisa dipakai. Bener, pastilah. Buat di trade doang intinya ya. Bener. Jualan besi doang berarti ujung-ujungnya ya. Iya, jualan Besi rongsokan ya. Tapi 17 kapal ya lumayan lah. Lumayan lah, pasti gede lah. Kapal selam tuh mahal loh harganya. Cuman mungkin kalau dijual sebagai besi agak ini juga ya, agak rugi juga mungkin ya. Kalau copotan begitu. Enggak, kalau yang rugi Spare part ya. kalau rugi jualnya kiloan. Jual setirnya sendiri. Ini setir kapal seram. Jual di
eBay. Amazon. Setir kapal selam. Asli milik Uni Soviet. Benar. Oh, ini lakunya kolektor udah pecah sih. Gigi bisa diganti di setirnya. Belum nyampe situ. Jadi begitu ya, kalau suatu saat Pepsi udah nggak kuat nih ngelihat Coca-Cola ya bisa diaktifin lagi tuh kapal selamnya gitu ya. Udah di Norwegia udah dijual. Kan dulu kan wah iklannya kan saling menyindir satu sama lain kan. Tapi lucu sih emang. Yang Messi nginjak Emang kaleng Messi Pepsi. apa itu? Bukan Messi dah. Bocah Cuk. Oh bocah ya? Bocah yang Messi. Oh. Mentang-mentang kecil Messi. Iya bener sih. Waktu Messi masih bocah yang nginjak kaleng Pepsi. Oh enggak bukan. Bukan. Lagian Bukan ya? Messi suruh gitu gak bakal mau. Bakal mau ya. Gak mau lah gila lu. Loh tergantung bayarannya lah. Bisa aja mau begitu. Dulu Pepsi lebih ini kan, lebih aktif mengendorse apa namanya pemain bola kan daripada Coca-Cola. Saya ingat gue Coca-Cola lebih ke World Cup-nya kalau nggak salah. Tapi kalau mengendorse pemain bola tuh dulu Pepsi lebih di kaleng-kalengnya ada muka-mukanya gitu-gitu dulu. Ingat gua. Iya. Ingat gua. Kalau Coca-Cola jarang sih, mungkin ambasador waktu itu si Wayne Rooney ya. Ada itu dia ini Ada Coca-Cola. Coca-Cola. Kayak Wayne Rooney pernah di Pepsi juga dah. Kurang loyal nih Wayne Rooney nih. Karena ada konspirasinya, Pak. Jadi Siapapun yang endorse Pepsi bukan. Konspirasi kalau Ronaldo kalah di World Cup ini. Bukan, gak bakal kalah. Gak bakal kalah. Kalau Cristiano Ronaldo itu dihancurkan oleh Coca-Cola ya. Loh. Oh, gara-gara yang geser itu. Gara-gara geser itu kan. Habis itu kan itu zaman Ronaldo kan di MU. Baru pindah ya kalau nggak salah ya, baru pindah ke MU. Habis itu kesel kan Coca-Cola. Ini konspirasi ya sekali lagi. Dia kesel, habis itu kan mantan ambasadornya kan si Wayne Rooney kan. Suruh Wayne Rooney ngomong ke pihak MU gitu kan, kalau lakuin sesuatu lah gitu lah. Akhirnya pokoknya Wayne Rooney dekat sama siapa itu minta Erik ten Hag untuk jadi pelatihnya gitu. Erik ten Hag nggak suka sama Ronaldo. Akhirnya di lay off deh. Mungkin lebih ke aging yang membunuh karir Ronaldo mungkin. Aging kayaknya. Aging bukan Pepsi lah atau Coca-Cola lah, bukan lah. Itu konspirasi lucu-lucuan tapi aja. minuman itu gue ada yang pengen banget gue cobain, Monster Energy yang zero sugar yang warna putih tuh. Gue pengen banget nyobain tuh. Emang lu udah pernah nyoba Monster Energy? Belum pernah. Gue Monster Energy yang biasa pun belum pernah. Belum pernah kan? Gue pengen nyobain yang warna putih itu tapi itu lagi viral banget. Lagi viral ya? Iya katanya very strong, super strong dan zero sugar. Oh gitu. Langsung FOMO ente. Iya, satu botol tau berapa? 57.000 ya, satu kaleng. Emang segitu kan harusnya? Kagak kan lah, impor. Dijual nggak sih di sini? Dijual ya? Iya dari sini, dari sini belinya. 57.000 sekarang. Ya sebenarnya kayak yang Red Bull gitu-gitu sih sebenarnya kan. Harga Red Bull 20 ribuan bos. Tapi kan kecil Pak kalengnya. Lah ya sama lah 330 mili. 330 mili. Wes gini. Itu Mountain Dew kali 330 mili. Mountain Dew mah yang botol ini kan yang kaleng. Mountain Dew ada juga yang kaleng. Monster yang kaleng gede gitu Pak. Itu mah ini kali lu lager kali itu lager. Lager kali yang segitu kalengnya 600-an mili ya lager ya. Bintang. Bukan lah. Oh gitu. 330 mili kalau salah. 57.000 harganya mahal. Tapi boleh lah nyoba sekali nyobain kayak apa sih rasanya. Iya, kan? penasaran kan aja. Orang luar kan banyak minum kan. Iya, penasaran aja sih. Gue waktu itu yang sempat penasaran kan minum Dr Pepper ya kan. Terus gue cobain. Oh, gue udah pernah tuh. Iya. Lu doyan ya? Lumayan. Iya. Iya. Enak-enak aja menurut Gelas enggak ini. Tapi agak mirip sama root beer sih rasanya. Jadi kayak ya udah minum root beer aja. Dr Pepper yang mana? Dr Pepper yang klasik apa yang cherry yang gitu-gitu? Apa cherry yang gue minum ya? Yang cherry kali. Yang Dr Pepper yang klasik agak mirip sama root beer. Iya. Mirip lah, bukan sama ya. Mungkin gue yang cherry ya. Gue gak cocok banget sih gue. Mountain Dew juga gue pernah nyoba. Saya bilang sangat enak gitu. Dr Pepper mau masuk ke Indonesia ya kalau salah ya? Katanya. Gue denger tuh. Gara-gara yang video itu. Enggak, itu kan video yang ada orang ngontenin selalu ngasih Dr Pepper gitu ke orang. Oh iya. Jadi muncul dimanapun. Terus tiba-tiba kemarin muncul di depan Menterinya Indonesia ngasih Dr Pepper ke Menteri Indonesia. Tapi kayaknya udah nggak akan bisa nyaingin market ya. Nggak akan bisa bersaing. Kecuali harganya mau disamain sama kompetitornya. Bener gak? Harus disamain. Which is around 3,000, 4,000. Satu botol. God damn man. Waktu itu ya. Gak akan bisa, gak akan kuat. Bicola aja ngancurin pasar Pak. Wah Bicola gila banget. Ngancurin pasar itu Bicola tuh shinting gitu. Bicola gila banget Inggris sih. Kan itu ya. Murah sekali Inggris. Murah sih udah kayak jual air danau aja. Sumpah gak bohong gue. Tapi itu kayak ngisinya cuma gini doang tuh kayak itu. Tapi rasanya ya cukup. Murah banget harganya. Rasanya cukup oke kan. Maksudnya enggak enggak. Lumayan enak. Lumayan oke lah. Tapi ya masih lebih enak Coca-Cola kalau menurut gue. Tapi kan lu dapat porsi lebih banyak. Iya, dibuat Pak. Works di negara-negara seperti ini. Iya. Dr Pepper, Mountain Dew gitu-gitu gak bakal bisa masuk sini lah. Gak bisa. Mana dia mau jual harga berapa? 4.000. Iya kan?
4.000 terus habis itu Kali. masih nyari yang apa, kalau buka kulkas Indomaret nyari yang warna kuning ini ya harganya. Diskon. Kuning. Udah 3.900, 3.900. Ini 3.700 nih warna kuning ini aja. Udah langsung. Udah susah. Itu udah kayak apaan cepetnya itu. Kalau nggak Dr. Pepper kayak mesti ngeluarin packaging yang kayak granita kayak itu mungkin baru bisa berjalan itu. Bener. Atau kayak Oki Jelly Drink tuh, yang minumnya gini nih. Gitu doang. Cepet Gitu udah habis. Lu jual tuh 1.000 tuh. Gitu doang Dr. Pepper ya kan. Terus kalian aja yang buat. Dah buang plastiknya gitu kan. Jualnya tuh gopean. Wah laku tuh. Lo kasih bubuk agernya dikit Dr. Pepper. Beres laku tuh. Laku tuh menurut gua tuh. Tapi gua sempat ada kepikiran sempat ada terpikir gitu ya San. Kan di luar negeri orang terhadap energy drink itu biasa sekali. Di sini orang takut sekali terhadap energy drink gitu loh. Gue nggak tahu kenapa tuh, ya kan? Gue cari tahu tuh, ya kan? Kenapa kok orang di luar negeri biasa aja main energy drink, gak ada masalah. Kok di sini kok kayaknya takut banget. Ternyata karena di sini erat energy drink itu erat dengan penyakit, ya kalau nggak salah gagal ginjal. Yang cuci darah itu apa ya? Kayaknya gagal ginjal deh. Gagal ginjal sih kalau gitu. Ya erat sama gagal ginjal. Padahal sebenarnya katanya yang bikin gagal ginjal itu gulanya. Oke. Gulanya gula buatan. Jadi sebenarnya lu minum minuman lain juga, kalau pakai gula buatan yang sama, ya lu akan mendapatkan efek yang sama. Yang bikin masalah itu bukan taurinnya, bukan kafeinnya sebenarnya. Gitu katanya. Tapi di sini minuman energy drink itu dieratkan dengan penyakit ginjal. Jadi orang takut sekali minum itu. Dan kafein kan punya sifat ini juga kan, menyerap air apa segala macam kan. Jadi lu harus minum air putih banyak habis itu. Banyak. Iya. Benar. Iya. Tolong Red Bull masuk sini. Masuk sini, kita siap untuk menjadi BA Red Bull di sini. Yes. Kita keluarkan semua riset-riset untuk memajukan Red Bull. Atau Prating Deng, atau Extra Joss, atau apapun itu energy drink. Kita siap. Kuku Bima. M150. Hemaviton. Apa? Tolong manajer search lagi, apalagi mereknya. Tolong di search lagi sekarang. Ada apa lagi minuman? Hemaviton. Volts. Apa itu? Ada Volts. Extra Joss with green bean coffee. Nah, kita sudah siap semuanya. Sudah siap. Siapa yang berani akan kita ini. Tapi tentu kita akan tetap jujur kepada para penonton gitu ya. Betul. Risetnya resmi kok dari jurnal pasti. Yes, oke kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Langsung aja komen di bawah apakah kalian senang dengan episode kali ini. Lalu tulis juga suggestion buat kita gitu ya. Kira-kira kalian mau kita bahas apa lagi di episode yang selanjutnya gitu ya. Yes, jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video kita. Jangan lupa juga join member dan Discord link di deskripsi semua. Sampai jumpa di spesial edisi selanjutnya dari Di Atas 12.